Masih di malam yang sama, Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Seumur-umur, dia belum pernah bertemu, apalagi melihat hal di luar logika. Karena sebelumnya, ia hanya mendengar kaki orang, namun jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya ia kepikiran. Wajah noni Belanda rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi, tapi kemana? Rupanya kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seorang memanggil, "Mas, tolong mas." Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring, karena sepertinya tidak hanya satu suara, melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra, karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri melihat. Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong. Semalam suntuk dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya, ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seolah-olah tahu. "Kamu kenapa, Le?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterikatan apa Mas Hendra tidak mengerti, namun rupanya ada kasta di pabrik ini, sehingga bila melihat penghuni satu, biasanya akan mendatangkan penghuni lain, dan bisa dibilang pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan noni Belanda. Jadi rupanya ada kasta di antara penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka yang berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga lemah, ada yang paling ganas, ada yang paling kuat hingga yang paling lemah, ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong, di samping gerbang tidak terpakai di utara, tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkat tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan besar bagi penghuninya. Tapi setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang mereka pekerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah.
seolah-olah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula, seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya mencari tak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Sang mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean," tekan si Simbah. Akhirnya si orang pintar bercerita, "Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit." Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Ya ini pusatnya kerajaan demit. Tahu demit tidak?" Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat, gue pernah bikin tweet tentang diincar penghuni pabrik. Rupanya itu masih berhubungan sama siluman ini. Karena yang mengganggu gue waktu itu masih anakannya, alias anak dari siluman ini. Bisa dibayangkan, kalau anaknya saja butuh orang sekelas Nyai Asih, gimana mbok-mboknya atau ratunya? Si orang pintar sampai mengatakan, nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun, semua ini tidak terhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang laki-laki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karungnya yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya itu. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas, sudah diberi obat namun tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget karena di depan rumah lelaki tua ada wanita bertubuh ular
sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati, orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya, orang asing itu bertamu. Ia disambut dengan sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua itu dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki itu ditemukan sisi ular. Si istri hanya menangis jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Gue dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang. Manakala sudah terik, dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara. Di samping lahan kosong, rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik, sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur, gue masih merinding tiap lihat belahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun, gue masih ingat pesan seseorang, asal kamu nggak ganggu, dia juga nggak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Gue berjalan menelusuri jalur utara, sampai gue melihat gedung TK lama gue.